Hai semuanya, di video kali ini kami akan mempresentasikan review kami atas jurnal yang berjudul The Impact of Working Capital, Return on Asset and Return on Equity on Corporate Income Tax. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Galuh Aninitya, Ardila Mahardika Johan, dan Nona Kortia Seik. Kami bertiga tergabung dalam kelompok 3. Well, semoga video ini bermanfaat. Tonton sampai habis ya. Check this out. Jurnal The Impact of Working Capital, Return on Asset and Return on Equity on Corporate Income Tax ditulis oleh Saudari Nika Yusita Mahardini dari Universitas Serang Raya. Jurnal ini dipublikasikan oleh Journal of Accounting, Auditing and Business, Volume 2, Number 2 on 2019. Sebagai awal pemaparan, saya akan menyampaikan pendahuluan dari jurnal ini. Di lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, setiap perusahaan harus bisa mengelola modal seefisien dan seefektif mungkin agar dapat meningkatkan profitabilitas. Informasi kinerja keuangan juga berperan penting untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. Di sisi lain, pajak bagi perusahaan adalah beban dan pengeluaran manfaat yang tidak diterima langsung oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengeluaran pajak harus diperhitungkan dalam setiap keputusan perusahaan. Penghitungan pajak didasarkan pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Pelaporan akuntansi dan pelaporan pajak melayani pemangku kepentingan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda, baik dalam menghitung laba akuntansi maupun laba kena pajaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji seberapa besar pengaruh modal kerja, return on asset, dan return on equity terhadap pajak penghasilan badan. Sebagai sampel penelitian, penulis menggunakan 36 laporan keuangan perusahaan manufaktur di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Penulis menggunakan modal kerja, return on asset, dan return on equity sebagai variabel independen dan PPh badan sebagai variabel dependennya. Research gap atau celah penelitian adalah hasil dari usaha dalam mengidentifikasi celah atau wilayah pengetahuan yang kosong dan perlu diisi dengan pengetahuan baru melalui penelitian. Wilayah atau celah yang kosong bisa saja berupa topik yang kurang dipahami atau pengetahuan dan informasi yang masih kurang yang menghambat kita dalam menemukan jawaban atas sebuah persoalan. Dari definisi tersebut, research gap yang kami rangkum dari jurnal antara lain yang pertama, penulis mengakui bahwa pembahasan terkait return on equity tidak terlalu mendalam, sehingga hal tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam sebuah penelitian di kemudian hari. Dan yang kedua, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, terdapat beberapa perubahan kebijakan, sehingga dapat dilakukan kajian mengenai seberapa besar pengaruh perubahan kebijakan tersebut terhadap hubungan antara modal kerja, return on asset, dan return on equity terhadap pajak penghasilan badan. Yang selanjutnya adalah mengenai teori yang mendasari pada jurnal yang kami review. Yang pertama mengenai modal kerja. Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif. Sedangkan bila ada ketidakcukupan modal kerja, hal ini mengindikasi adanya kegagalan suatu perusahaan. Selanjutnya, return on asset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian, return on equity atau ROE menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola modal secara efektif dan mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan. Yang selanjutnya adalah PPh badan. Berdasarkan pasal 31E ayat 1 UU PPh, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksudkan dalam UU PPh pasal 17. Fasilitas pengurangan tarif berdasarkan pasal tersebut dilakukan secara self-assessment pada saat penyampaian SPT PPh wajib pajak badan. Pada jurnal yang kami review ini terdapat 4 hipotesis. Yang pertama adalah model kerja berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Yang kedua,
ROA berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Yang ketiga, ROE berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Dan yang keempat adalah modal kerja, ROA dan ROE berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Jenis data yang dipakai di sini adalah kuantitatif, desain penelitiannya kausalitas, dan sumber datanya adalah sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan. Untuk populasinya adalah perusahaan manufaktur, subsektor pertambangan yang terdaftar dalam BEI. Teknik analisis yang dipakai adalah regresi berganda. Hasil pada jurnal ini menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Hal ini dapat dilihat dari T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sedangkan untuk ROA di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, sehingga HO didukung dan HA ditolak. Demikian pula dengan ROE, di mana ROE juga tidak berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Yang selanjutnya, secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel modal kerja, ROA, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap PPh badan. Hal ini berdasarkan uji simultan atau uji F. Kesimpulan dari jurnal yang kami review, di sini kami menemukan 3 hal. Yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan. Yang kedua, sedangkan return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE tidak signifikan dalam menjelaskan varians PPh badan. Yang ketiga, secara simultan modal kerja, return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE mempengaruhi PPh badan. Yang berikut kekuatan penelitian. Di sini kami menemukan 2 kekuatan dari penelitian ini. Yang pertama, memberikan pandangan yang berbeda terkait hubungan antara ROA dengan PPh badan. Hal tersebut dapat memberikan referensi bagi fiskus dalam hal ini pemeriksaan untuk tidak hanya melihat ROA sebagai komponen perhitungan atau pembuat kebijakan dalam memandang ROA. Yang kedua, peneliti menggunakan lebih dari satu variabel, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif namun membutuhkan perhitungan yang lebih lama. Yang berikut kelemahan dari penelitian. Di sini kami temukan juga dua hal. Jadi yang pertama, objek penelitian yang merupakan perusahaan tambang tidak ditampilkan dalam judul, sehingga memungkinkan adanya misinformasi atau ketidaksesuaian antara judul dan hasil penelitian. Yang kedua, ada lebih dari satu variabel penelitian, namun porsi untuk ROE tidak mendapatkan pembahasan yang tuntas. Yang berikut lesson learned. Di sini juga kami menemukan ada 2, yaitu yang pertama, perusahaan pertambangan merupakan industri padat karya dengan tingkat penjualan yang cukup besar dan biaya operasional yang signifikan. Oleh karena itu, manajemen harus mengelola penggunaan modal kerja dengan baik, menjaga dengan baik penggunaan modal kerja yang terjadi di perusahaan agar tidak terjadi kerugian atau kelebihan penggunaan modal kerja. Perusahaan yang memiliki pengelolaan modal kerja yang tidak akan mempengaruhi tingkat PPh badan perusahaan tersebut. Yang kedua, tidak ada pengaruh antara ROA dan ROE dengan pajak penghasilan badan, khususnya di bidang pertambangan. Untuk ROA, terjadi karena biaya yang dikeluarkan cukup besar dan membuat PPh badan semakin rendah. Dan untuk ROE, terjadi karena perusahaan tambang
membutuhkan pengeluaran yang lebih tinggi untuk mendukung penjualan dalam proses produksinya. Sehingga solusinya adalah dengan meningkatkan nilai penjualan, dengan meminimalkan biaya operasional, selain itu juga dengan menjaga dan meningkatkan return on equity agar investor tertarik untuk menginvestasi modalnya. Demikian review kami mengenai jurnal yang berjudul The Impact of Working Capital, Return on Asset, and Return on Equity on Corporate Income Tax. Akhir kata, Upin Ipin main badminton. Mainnya bersama Jarji dan Ehsan. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di lain kesempatan.